Bertemu kembali bersama penajurnalis.com, channel yang menghadirkan pemberitaan aktual, fakta tajam, dan berintegritas. Pada saat Ketua DPRD peduli korban pencabulan Pagersari, Hoerun RW 01 Pagersari malah sebut kasusnya masalah kecil. Penajurnalis.com Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kepedulian DPRD Kabupaten Semarang sebagai wakil rakyat yang melihat kondisi korban pencabulan Pagersari masih mencari keadilan, dengan mengadakan audensi kedua bertempat di ruang aspirasi gedung DPRD Kabupaten Semarang yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bondan Maruto Hening beserta jajaran pada hari Kamis tanggal 27 April tahun 2023 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam audensi tersebut pihak DPRD Kabupaten Semarang memanggil semua pihak yang terkait dalam kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang juga korban dan pelakunya di bawah umur. Pihak-pihak terkait yang dipanggil dalam audensi tersebut diantaranya PPA Polres Semarang yang dihadiri oleh Kasat Reskrim, KBO dan 2 penyidik PPA-nya, Kepala Rehabilitasi Antasena Magelang, PLT Kepala Dinas Sosial, Dinas DP 3A2 KB, Kepala Desa, RW 01 Kampung Segeni, Kadus dan Ketua RT 05 tempat di mana korban dan pelaku tinggal, keluarga korban pencabulan, dan kuasa hukum, serta pimpinan redaksi ASEP-NS dan Wakil Pimpinan Umum Agus Purnomo didampingi wartawan nasional Dede Cucu dan rekan media nasional lainnya. Padahal menurut informasi yang diterima oleh tim liputan dari pimpinan redaksi ASEP-NS yang menerima undangan audensi tersebut, ada pula pihak pelaku dan Bapas yang diundang. Hanya saja pihak keluarga pelaku dan Bapas tidak hadir. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Semarang Maruto Hening membuka acara audensi dengan menyampaikan, forum ini adalah forum diskusi dan bukan forum debat. Dikarenakan juga sudah ingkrah menurut pihak kepolisian yang sudah kami lihat juga dengan adanya surat penetapan, maka kami tidak akan mencampuri urusan hukum, akan tetapi untuk bagaimana caranya agar kasus ini tidak terus membesar dan bagaimana caranya korban mendapatkan perhatian sesuai dengan trauma healing yang harus diterima. Kami harapkan agar semua dinas dapat memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan korban, apabila memang korban masih harus mendapatkan asesmen untuk pemulihan trauma healingnya, tukas Bondan. Setelah mempersilahkan untuk masing-masing pihak berbicara dan didahulukan kepada pihak kepolisian, maka forum tersebut menjadi menarik. AKP Kresnawan selaku Kasat Reskrim Polres Semarang mengatakan, kami sudah melakukan tugas kami selaku pihak penegak hukum sesuai dengan UU SPA nomor 11 tahun 2012 pasal 21 ayat 1. Yang mana dalam kasus ini tidak perlu diadakannya mediasi atau diversi dan kami pun bersama semua pihak telah mengajukan penetapan kepada Pengadilan Negeri Semarang, dan dikabulkan sehingga pelaku sudah direhabilitasi di Antasena Magelang. Pihak keluarga korban merasa tidak mengetahui terkait dengan penetapan tersebut dikarenakan pada saat tanggal 11 Oktober tahun 2022 silam pihak korban memang diundang untuk menghadiri undangan dari Polres Semarang dengan tema undangan adalah pemberitahuan penanganan perkara, dan tidak adanya mediasi ataupun diversi. Kami pun sudah mengajukan permohonan restitusi dan kompensasi yang diajukan pihak korban akan tetapi tidak dikabulkan oleh pihak LPSK, tukas Kresnawan. Akan tetapi dari pihak keluarga korban merasa tidak pernah ada pemberitahuan baik itu pengajuan restitusi dan kompensasi yang dilakukan oleh PPA Polres Semarang kepada LPSK, ataupun penolakannya. Sementara itu Kepala Rehabilitasi Antasena Magelang, Dr. Andes Agung SMC mengatakan, pihak kami hanya menerima titipan pelaku yang dititipkan bersamaan dengan surat penetapan, dan selama ini pelaku sudah bisa mengikuti program yang kami berikan selama berada di tempat kami. Suratno selaku Pit Kepala Dinas Sosial menyampaikan laporan di depan forum bahwa pihaknya melalui Peksosnya telah melakukan tindakan sesuai dengan tupoksinya, dan sudah pula membawa keluarga korban didampingi dengan dinas lainnya untuk kepentingan asesmen trauma healing. Terkait memasukkan data keluarga korban ke data DTSK, kami sudah mencobanya akan tetapi itu kembali kepada sistem yang berlaku dan diharapkan keluarga korban agar dapat bersabar.
Padahal jika mengacu janji yang diucapkan oleh Nur Hidayatullah yang pernah mengatakan pada saat salah satu orang tua korban pencabulan diundang ke dinas sosial, bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan TKSK kecamatan untuk jemput bola dan meminta data dari keluarga korban serta mendaftarkannya. Akan tetapi ketika didatangi oleh Asep NS selaku pimpinan redaksi, Nur Hidayatullah malah menyampaikan bahwa semua itu ada di kewenangan TKSK dan kami tidak bisa mengintervensinya. Dari Dinas DP3AP2KB Dr. Randa Dewi Pramuningsi MPD menyampaikan kepada audiens, pihak kami telah 2 kali membawa korban untuk mendapatkan asesmen trauma healing, yang pertama ke RS Kensaras dan RS Ungaran, akan tetapi dikarenakan mendekati bulan suci Ramadan maka memang itu kami hentikan sementara. Padahal keluarga korban pada saat dihantar ke RS Ungaran sewaktu asesmen trauma healing yang kedua, itu tidak mendapatkan penjelasan apapun terkait diberhentikannya, hanya dijanjikan 1 minggu setelahnya akan tetapi tidak ada kabar lagi dari pihak DP3AP2KB. Rusdiono selaku Kepala Desa Pagersari mengatakan, kami memang sangat prihatin dengan adanya kasus ini, dan kami pun mengikuti perkembangan kasus ini, bahkan kami pernah mengadakan mediasi diversi di kantor desa kami yang dihadiri baik oleh pihak keluarga korban, keluarga pelaku, Babin Kamtibmas, Babinsa dan perangkat desa, akan tetapi tidak ada kesepakatan. Jika dirunut dalam kronologi, dikarenakan tim liputan mengawal pemberitaan kasus ini, pertemuan mediasi yang dilakukan di kantor desa tersebut atas dasar permohonan dari pihak media penajurnalis.com melalui Babin Kamtibmasnya atas nama Victor Moko. Lalu sempat dilakukan mediasi diversi yang dilaksanakan di Polres Semarang yang dihadiri oleh semua pihak, ujar Rusdiono. Jelas itu tidak ada yang namanya mediasi, yang ada adalah undangan terkait pemberitahuan penanganan perkara hingga keluarga korban meninggalkan acara tersebut dikarenakan merasa pusing dan tidak nyaman. Yang mencengangkan audiens terutama pihak perwakilan keluarga korban adalah penyampaian dari Ketua RW 01 Kampung Segeni Desa Pagersari atas nama Hurun, saya selaku Ketua RW juga masih keterikatan dengan keluarga pelaku dan keluarga korban, hanya saja pantas jika kakek dari pelaku marah dikarenakan kasus ini kasus kecil kok terus-terusan dibesar-besarkan, kalau menurut saya ini bukan kasus persetubuhan akan tetapi pelecehan. Kesempatan selanjutnya datang kepada kuasa hukum korban, Mubarok SH, dari LBH Parikuning menyampaikan, kami tetap akan mencari keadilan di luar forum ini dikarenakan kami mengacu kepada UU SPA dan PP 65 tahun 2015 yang mana dalam kasus ini harus diadakan diversi, dan kami akan meminta untuk mediasi ulang. Rofiah dan Nur Hidayah selaku orang tua dari kedua korban mengatakan dengan isak tangis bahwa anak-anaknya sudah tidak mau untuk bersekolah lagi di kampungnya, dan menginginkan pindah rumah, dikarenakan merasa malu dan merasa tidak nyaman. Ditambahkan oleh Rofiah bahwa anaknya, 7 tahun, yang menjadi korban pencabulan sampai saat ini masih merasakan sakit pada organ intimnya. Agus Purnomo selaku bagian perwakilan dari korban mengatakan, dalam hal ini, pelaku rasa korban dan begitupun sebaliknya, di sini pelaku begitu mendapatkan perhatian yang spesial atau khusus, dengan sudah ditempatkan di Antasena Magelang, lalu untuk korban apa? Tegas Agus. Korban selama ini sudah sangat mendapatkan sanksi sosial yang sangat hebat, sehingga bisa didengar tadi dari kedua orang tua korban bahwa korban sudah tidak mau untuk tinggal di rumahnya ataupun lingkungan dikarenakan mendapatkan bullying. Secara spontanitas Asep NS selaku pimpinan redaksi media penajurnalis.com, menanggapi penyampaian Ketua RW 01 Hoerun, saya tahu arahnya kemana dengan apa yang disampaikan oleh Bapak RW, apabila kasus ini tidak dikawal terus dengan pemberitaan, lalu sampai kapan kedua korban mendapatkan keadilan? Apabila hal ini terjadi kepada anak dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini, apa yang akan dirasakan, apa yang diharapkan, mungkin bisa sama dengan apa yang saat ini dirasakan oleh keluarga korban. Pasca audensi pada saat diwawancarai oleh tim liputan Asep NS menutup dengan statement, saya menghargai apa yang disampaikan oleh Ketua DPRD yang memimpin jalannya forum ini. Jika tidak, kami pun bisa saja selaku tupoksi kami sebagai media, mempertanyakan atas penyampaian-penyampaian yang telah disampaikan dari berbagai pihak, apalagi kami pun bisa menagih janji-janji dari mereka-mereka yang hadir. Kami memiliki rekaman-rekaman atas janji-janji mereka, dan kami pun tidak akan pernah berhenti mengawal kasus ini dengan publikasi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, pungkasnya. Setelah adanya audensi di ruang aspirasi gedung DPRD, dan beberapa perwakilan untuk mengikuti pertemuan terbatas di ruang Ketua DPRD,
Ketua DPRD menekan semua pihak untuk melanjutkan terkait asesmen trauma healing sampai tuntas, serta menekan kepala desa agar memperhatikan lingkungannya agar tidak adanya bullying kepada keluarga korban atau korban itu sendiri, dan biaya pendidikan korban pun untuk sementara dibantu pihak-pihak yang terkait di bawah pengawasan DPRD. Tim Liputan. Demikian pemberitaan kali ini. Semoga kita dapat bertemu kembali pada kesempatan berikutnya. Masih bersama penajurnalis.com channel.